Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah nih udah tinggal seminggu lagi nih. Kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakan umat muslim gitu ya. Nah semua orang pasti menyambut baik. Mulai dari persiapan mudik, bikin kue atau beli kue. Wah undang-undang seluruh keluarga, masak ini itu dan lain sebagainya. Kayaknya semua orang bahagia, tentu bahagia. Tapi tahukah Anda pemirsa? Kalau ternyata di luar sana ada juga loh yang menyambut hari raya gitu ya. Mungkin hari raya apapun gitu ya, tidak hanya Idul Fitri. Itu dengan rasa stres yang luar biasa tinggi. Kok bisa stres? Bukannya harus bahagia? Ya mungkin aja banyak ya faktornya. Mulai dari berbagai macam pertanyaan ya. Tahu lah ya, nggak usah disebutin pertanyaannya apa aja gitu ya. Ini itu dan lain sebagainya. Ada juga beberapa, mungkin Anda sering lihat iklan gitu ya. Aduh pingin mudik deh, pingin ketemu keluarga, tapi tabungannya kurang. Aduh udah punya anak istri dan lain sebagainya. Aduh belum beli kue, belum beli baju dan lain sebagainya. Itu pasti pertanyaan banyak orang, apalagi untuk mereka yang merantau gitu ya. Karena di pikiran keluarga di kampung, pokoknya kalau mereka merantau di kota udah pasti sukses. Padahal di rantauan juga harus berdarah-darah gitu ya. Nah ada orang-orang yang harus menghadapi hari raya itu bukan bersenang hati, tapi justru kepikiran, overthinking, stres lah dan lain sebagainya. Nah kita akan membahasnya hari ini. Gimana cara menghadapi stres menjelang hari raya, apa saja yang harus dipersiapkan. Karena hari raya ini kan sesuatu yang spesial, makanya harus dipersiapkan secara spesial juga. Kalau bisa rasa stres, panik, cemas, khawatir dan lain sebagainya harus dihilangkan. Gimana caranya? Makanya harus tuntas nonton episode kali ini ya. Karena kita akan membahas bagaimana cara mencegah stres menjelang hari raya. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar social butterfly. Nah, Anda pernah dengar nggak tentang social butterfly ini? Terminologi buat mereka yang kayaknya itu selalu menonjol di permukaan ketika ada crowd, ketika ada kerumunan orang. Nah, kita sebutnya sebagai social butterfly. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar social butterfly. Oke, kita lihat yang pertama ya. Social butterfly akan selalu menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Nah ini kalau kita kaitkan dengan Lebaran atau Idul Fitri, entahlah ada yang mengadakan open house, reuni sama teman-teman gitu ya, gathering ini dan lain sebagainya. Wah itu pokoknya kumpul semua orang dan pasti Anda harus notice ya, akan ada satu atau mungkin lebih dari satu orang di situ yang akan menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah social butterfly, orang-orang yang dijuluki sebagai social butterfly ini akan selalu menjadi pusat perhatian? Karena apa? Karena mereka pasti adalah sosok-sosok yang menonjol. Menonjol ini dalam artian bukan apa-apa ya. Maksudnya kayak, oh yang apa bahasanya? Mungkin paling eye catching gitu ya. Di antara orang-orang yang lain. Nah memang harus seperti itu nggak sih? Fungsi dan tugas dari seorang social butterfly ketika mereka ada di kerumunan. Dan mereka pasti akan selalu menunjukkan, nih this is me gitu ya. Inilah aku yang bisa menguasai panggungnya, menguasai the crowd gitu ya, kerumunan di sini. Dan akan selalu jadi pusat perhatian. Apakah selalu seperti itu? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Social butterfly itu adalah orang-orang yang ekstrovert. Nah gini, jadi selama ini itu kita mengenal istilah ekstrovert dan introvert. Introvert mungkin ya, nanti kita akan dikoreksi kalau salah. Introvert adalah orang-orang yang selama ini kita taunya pendiam, nggak suka mingle gitu ya, nggak suka berbaur sama orang lain, pinginnya di pojokan aja sendirian karena hidup mereka itu akan terasa sangat mindful kalau sendiri. Nah ini akan jauh berbeda dengan orang-orang yang ekstrovert. Orang-orang ekstrovert ini istilahnya apa ya? Mereka melakukan ini let's do it in a fun way. Jadi mari kita lakukan ini dengan cara yang bergembira, yang happy-happy dan lain sebagainya. Nah ini kayaknya cocok banget nih relate sama yang namanya social butterfly. Nah apakah orang-orang yang dijuluki sebagai social butterfly adalah mereka yang pasti notabene adalah extrovert? Iya dong, nggak mungkin orang introvert jadi social butterfly. Gimana mereka mau menunjukkan pesona diri mereka, sementara untuk maju tampil di depan umum aja itu menguras energinya si introvert. Kalau extrovert sih itu justru nge-boost
tenaga mereka, energi mereka, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas apakah memang selalu yang namanya social butterfly person ini adalah orang-orang yang extrovert yang suka melakukan dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Social butterfly itu katanya nggak punya waktu buat diri mereka sendiri. Nah ini juga kadang-kadang kita kepikiran ya, kalau kita ngomongin tentang social butterfly, itu mereka kayak nggak punya waktu buat diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka itu terlalu asik dengan orang lain. Ibarat kata nih ya, mereka lagi ada di kerumunan, lagi lebaran, lagi open house dan lain sebagainya. Wah udah tuh, dia nggak mikirin ada apa di diri mereka, kenapa dengan diri mereka. Jadi kayak, oh ada orang ngajakin gini, ngajakin gitu. Oke ayo. Pokoknya semua itu disambut dengan baik oleh si social butterfly ini. Jadi kadang-kadang mereka kayak lupa bahwa mereka punya urusan hidup mereka sendiri gitu. Mungkin aja mereka punya janjian, mungkin aja mereka harus melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Tapi karena sudah bertemu dengan orang lain, makanya mereka lupa sama diri mereka sendiri. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Social butterfly itu selalu tampil bahagia dan ceria. Nah ini yang tadi mungkin erat katanya dengan poin sebelumnya ya. Kalau kita ngomongin orang-orang social butterfly adalah orang-orang yang mari kita melakukan ini dengan cara yang asik, dengan cara yang gembira dan lain sebagainya. Kayaknya jarang banget kita menemukan orang-orang yang dijuluki sebagai social butterfly person ini. Orang yang suka cemberut gitu ya, sendu, sedih dan lain sebagainya. Kita selalu melihat mereka itu bahagia, ceria, tapi kita nggak ngerti ini. Di belakang mereka itu ada kisah pilu yang sangat menyakitkan. Kita juga nggak ngerti ya, karena kita mungkin nggak akan pernah tanyakan tentang hal itu karena itu sifatnya personal. Nah, apakah memang social butterfly dalam hatinya akan selalu bahagia dan ceria, tidak akan bisa merasakan sedih? Wah, ini manusia biasa sih harusnya bisa merasakan sedih gitu ya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Social butterfly itu katanya punya sifat yang impulsif. Nah kita ngerti ya, sifat impulsif adalah orang-orang yang kayaknya udah deh aku ngelakuin dulu, masalah nanti efeknya seperti apa itu kayak belakangan. Jadi kayak bertindak dulu baru mikirin efek dari tindakannya seperti apa. Contoh personalnya adalah kalau misal kita suka makan, nah, apalagi ini kaitannya dengan bulan puasa nih, apalagi mau lebaran. Oh aku suka dengan kue ini, kue nastar gitu ya. Udah beli, ini mumpung ini diskon segala macam, beli. Sampai di rumah ya ampun banyak banget belinya ya. Ini bakal kemakan semua, nggak baju pun begitu. Kayak wah ini bagus model terbaru dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang terbengkalai. Nah apakah social butterfly adalah orang-orang yang impulsif, yang yaudah deh lakuin dulu baru mikir efeknya belakangan. Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar social butterfly dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar social butterfly. Anda pernah dengar istilah social butterfly? Mungkin Anda sering melihat orangnya, tapi Anda nggak ngerti istilahnya ini social butterfly. Tapi mungkin ada juga yang udah paham dengan social butterfly. Nah, untuk membahas beberapa mitos atau fakta seputar social butterfly, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Mbak Alvina, MPSI psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Mbak Alvina, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas Selamat Aden. datang kembali di Bincang Sehati Mbak. Mbak, hari ini topik perbincangan kita itu bakal ngena banget nih sama semua orang ya. Apalagi kita udah kayak semingguan lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ini harusnya senang ya. Tapi banyak harusnya senang. Tapi mungkin banyak yang stres karena banyak hal. Nanti kan kita bahas di segmen selanjutnya. Tapi sebelum bahas itu, ini juga ada kaitannya dengan Lebaran juga nih. Karena nanti kita bakal ketemu sama orang, ya open house, ya reunian dan lain sebagainya. Kayaknya akan ada aja 1-2 orang tuh yang selalu menonjol di permukaan dibandingkan dengan orang yang lain. Gak ngerti ini istilahnya, mungkin banyak orang kenal dengan istilah social butterfly. Nah kita akan bahas mitos fakta yang pertama adalah social butterfly itu selalu menjadi pusat perhatian. Emang apa ya bahasanya? Emang basicnya dia itu menonjol atau memang dia itu ingin terlihat
Atau basicnya dia itu apa sih Mbak? Maksudnya akan selalu jadi pusat perhatian kah atau gimana? Ya, cenderungnya sih memang fakta ya, karena kan individu yang kepribadian itu social butterfly ini biasanya kan dikenalnya tuh dengan ramah, terus seringnya tuh selalu ada nih di setiap acara. Jadi misalnya karena kenalannya baik banget nih, nanti di acara ini dia ada, acara ini dia ada. Makanya itu juga yang bisa mempengaruhi kenapa dia nih bisa jadi pusat perhatian, dikenal banyak orang, dan juga karena dia ramah juga, jadi kan sering ngobrol sama orang gitu loh, gitu. Jadi memang cenderungnya fakta. Oke, tapi sebenarnya dia itu menjadi pusat perhatian karena dia ingin kayak, oh diakui bahwa aku jadi pusat perhatian, atau memang basicnya dia ramah, basicnya dia suka bertemu dengan orang, ketemu orang, ngobrol, sehingga akhirnya orang ngerasa kayak, oh ya emang dia menonjol gitu, bukan karena ingin dia adain, dia ingin menonjol gitu Mbak. Lebih tepatnya sih karena memang dari diri dia tuh ramah, jadi makanya tuh semua orang tuh kenal dia, jadi itu yang membuat dia menonjol gitu loh. Jadi tapi juga ada beberapa juga sih memang yang karena kayak ingin menonjol, jadi itu tapi lebih kebanyakan karena dari diri dia juga yang ramah, seperti itu. Oke. Mungkin ada yang benar-beneran ramah, yang the real social butterfly gitu ya. Ada mungkin juga yang kayak, nggak mau kalah deh, aku ingin jadi the social butterfly wannabe. Gitu ya. Oke, tapi apapun itu, ya namanya Lebaran Idul Fitri ya harus ramah-ramah ke semua orang ya, tapi nggak perlu harus terlalu menonjol gimana-gimana banget gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Social butterfly adalah orang-orang yang ekstrovertnya selama ini Mbak Alvina. Mungkin dikoreksi juga nih. Selama ini kita mengenal orang introvert adalah orang-orang yang diem, nggak mau ketemu orang. Bagi mereka bertemu dengan orang, ngobrol sama orang itu menguras energi. Iya. Nah ini kan berkebalikan sama orang-orang social butterfly yang tadi Mbak Alvina sebut, ramah, ketemu orang, disapa. Itu kayak untuk orang introvert, oh my God, itu susah banget. Itu harus mengumpulkan energi berapa tahun gitu kan bahasanya. Nah apakah memang orang-orang yang social butterfly ini adalah orang-orang extrovert yang mudah bergaul, mudah mingle sama orang atau gimana? Iya. Jadi memang orang ekstrovert itu memang condongnya cocok untuk jadi social butterfly. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan nih orang yang introvert itu juga bisa jadi social butterfly. Cuman mungkin bedanya kalau yang ekstrovert itu kan bener-bener bisa di segala tempat ya. Jadi kan kayak social butterfly ini kan dinilainya tuh kayak bener-bener kupu-kupu nih, kayak nemplok sana, nemplok sini gitu kan. Tapi kalau yang orang introvert juga sebenarnya bisa, nggak menutup kemungkinan. Tapi mungkin di circle yang lebih kecil. Karena kan kalau yang orang yang introvert itu kan memang energinya lebih terkuras kalau misalnya di kerumunan banyak orang nih. Tapi ada baiknya juga di saat dia tuh di circle pertemanan dia yang mungkin lebih kecil, itu kan membuat orang yang introvert ini tuh lebih peka, jadi pendengar yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi mungkin di circle yang lebih kecil ini dia bisa lebih menonjol, dan itu mungkin jadi yang penilaian social butterfly itu. Jadi nggak menutup kemungkinan orang introvert juga bisa jadi social butterfly. Oke, berarti maksudnya orang introvert bisa jadi social butterfly dengan catatan bahwa yang dimaksud dengan social butterfly di sini tidak harus yang menonjol, yang aktif, ngomong aktif itu enggak ya. Tapi bisa jadi kayak, oh dia itu pendengar yang baik sehingga orang perhatiannya ke dia, jadi dia social butterfly-nya gitu ya. Oh, nah itu dia ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Katanya orang-orang yang dijuluki social butterfly ini nggak punya waktu buat diri mereka sendiri. Karena kayak undangan dari temen, hayu, ini hayu gini, hayu, semua hayu kayak, tapi kan kamu harus gini, ya ampun lupa gitu. Itu bener-bener kayak dia emang lupa atau terlalu enjoy atau gimana sih Mbak? Iya, biasanya sih karena terlalu enjoy ya. Karena mungkin saking banyak ketemu orang, jadi juga yang tadi Mas Radan bilang, diajak ini ayo gitu kan. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga sih. Jadi tergantung pribadi masing-masing. Terkadang orang yang social butterfly ini pun kalau misalnya lagi pengen me time atau pengen punya waktu untuk diri sendiri, pasti mereka juga bisa meluangkan waktu asalkan punya manajemen yang bagus ya untuk mengatur ini semua seperti itu. Betul ya. Karena kadang-kala susah ya bagi mereka, mungkin social butterfly ini agak nggak enakan juga ketika diajak gini, nggak bisa, itu kayak susah buat nolaknya ya. Akhirnya mereka keteteran sama urusan mereka sendiri, nggak enakan betul. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini dia, karena selama ini kita ngeliat, oh mereka ramah, tadi Mbak Alvina sebutkan, mereka suka ngobrol sama orang. Jadi kesannya adalah di pikiran kita social butterfly person, inilah orang-orang yang bahagia dan selalu ceria. Bisa sedih nggak sih mereka? Kayaknya kita agak susah ya ngebayangin orang-orang yang
menonjol di permukaan terus happy terus kita ngebayangin emang dia bisa sedih ya gitu. Bisa sedih nggak sih Mbak mereka? Pasti bisa ya, karena kalau misalnya kita bilang selalu bahagia, selalu ceria ya nggak juga, namanya kan juga manusia ya pasti. Tapi mungkin kalau untuk yang orang social butterfly ini mungkin saat dia ketemu dengan orang, saat dia di tempat umum mungkin akan terlihatnya selalu ceria, selalu bahagia. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga nanti saat dia lagi sendiri, mungkin baru masalah-masalahnya keluar gitu loh. Jadi baru dia yang kayak di belakang layar ini baru yang terlihat seperti itu. Di depan orang, wah di belakang ya pun masalahku banyak. Iya betul. Manusiawi ya, Betul. manusiawi. Tapi mereka pinter ya, maksudnya bisa di depan orang nggak mau menunjukkan kesedihannya dan nggak mau orang ikut juga larut dalam kesedihannya. Oke, tapi bagaimanapun kalau ada masalah harus diselesaikan ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Social butterfly itu katanya punya sifat yang impulsif. Nah, impulsif ini kan condongnya ke hal-hal yang negatif ya. Dalam artian mereka ngelakuin dulu deh, mikir belakangan gitu. Emang selalu seperti itu impulsif, Mbak? Kalau untuk orang social butterfly sih memang cenderungnya impulsif ya. Tapi dalam yang sering terjadi itu tuh lebih kepada bikin janji. Jadi seperti yang tadi sempat kita bahas nih ya, ketemu si A, besok kita kesini yuk, ayo. Dia langsung ayuin aja nih, karena satu faktor juga nggak enakan kan. Nah kemudian waktu sorenya ketemu si B, besok kita kesini yuk, ayo. Jadi itulah yang dinilai impulsifnya itu. Jadi segala ajakan tuh ayo aja, tapi nanti waktu besoknya baru nih yang kebingungan nih. Jadi harus salah satu yang di cancel lah atau apapun itu. Oke. Jadi lebih ke ketemu bikin janji segala macam. Jadi kayak dia nggak tahu bahwa hari itu udah ada 10 janji gitu ya. Dia bikin 10 janji lagi 20, gimana dia membelah diri ya. Dia bukan amuba gitu ya. Oke, thank you Mbak Alvina, ini sudah terjawab tentang social butterfly. Ini kayaknya nanti selama lebaran nih ya pemirsa di rumah akan ngeliat, ini kayaknya Mbak Alvina bilang nih, oh ini kayaknya social butterfly nih. Atau kayak I am the social butterfly gitu ya. Nanti pokoknya ketemu manusia-manusia unik selama lebaran. Oke, thank you Mbak Alvina. Nanti kita lanjut lagi ngomongin, ini juga penting. Cara menghadapi stres menjelang hari raya. Nanti kan kita bahas di segmen selanjutnya ya Mbak ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas sama kita hari ini bagaimana cara menghadapi stres menjelang hari raya. Ditanya, kapan itunya lah ya gitu. Terus nanti kepikiran, aduh pulang harus bawa oleh-oleh. Sampai banyak tuh ya iklan-iklan motivasi yang kayak, aduh pulang nggak ya, tapi nggak ada duit nih gitu ya. Nanti mau ngasih THR orang rumah, orang kampung gimana. Pokoknya banyak lah ya hal yang membuat kayak harusnya hari raya itu sesuatu yang menyenangkan, tapi banyak orang kebebanan, kepikiran gara-gara mau mudik atau enggak. Kalau mudik, kepikiran nanti ini itu, kalau nggak mudik kangen sama keluarga. Nah, makanya hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghadapi stres menjelang hari raya. Kalau Anda punya pertanyaan, punya unek-unek, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Mbak Alvina MPASI psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke. Mbak Alvina, stres gitu ya. Selama ini kita sering mendengar istilah stres. Tapi sebenarnya stres itu apa? Dan mungkin ada yang orang bilangnya depresi juga gitu. Sebenarnya depresi, stres, ini teh sama atau beda gitu? Jadi Sunda gitu ya. Ini beda sama atau enggak sih Mbak? Kalau untuk stres dan depresi sebenarnya itu tuh dua hal yang berbeda. Jadi kalau stres itu lebih kepada yang masa kini, sedangkan kalau depresi itu merupakan kejadian masa lalu yang belum bisa kita tuntaskan. Dan sebenarnya kalau dari gejalanya, stres itu lebih ringan. Kalau depresi itu lebih berat, karena kalau depresi itu di atas 2 minggu itu tuh sudah mengganggu kegiatan sehari-hari, ada rasa putus asa, keinginan bunuh diri gitu. Jadi kayak kalau kita lihat ada yang kok jadi nggak mau makan, jadi susah tidur, jadi bahkan nggak mau mandi dan lainnya, itu mungkin salah satu ciri-cirinya gitu. Oke. Tapi sebenarnya kenapa sih orang, ya manusiawi lah ya, orang bisa stres, namanya juga manusia bukan robot gitu ya Mbak ya. Tapi apa sih faktor-faktor yang biasanya paling besar, paling dominan bisa memicu orang mengalami stres? Karena faktor apa? Maksudnya kayak kalau ngomongin faktor ekonomi, percintaan dan lain sebagainya, semua orang pasti mengalami ya gitu ya. Tapi sampai di titik mana orang bisa merasa bahwa itu adalah stres gitu, bukan kayak stres sama beban pikiran itu kan
ya semua orang pasti punya beban pikiran, tapi sejauh mana sampai itu bisa menyebabkan stres gitu? Sebenarnya yang paling dominan dulu ya, paling dominan itu tuh dari masalah interpersonal. Jadi bisa dari masalah keluarga, lingkungan teman atau lingkungan kerja. Karena sebenarnya kan lingkungan-lingkungan ini kan yang hampir setiap hari kita temui, kita hadapi, begitu. Nah, bagaimana sampai itu stres ya pastinya titik penilaiannya itu tuh di saat kita tuh sudah mulai tidak sanggup lagi menerima hal-hal negatif itu. Jadi misalnya ini terus berulang seperti itu. Jadi ketika mereka harus dihadapkan dengan lingkungan, entah keluarga, kerja atau lingkungan sosialnya yang akhirnya menjadi stresornya gitu ya, itu mereka akan terus-menerus stres dong karena mereka ada di ruang lingkup itu. Iya betul, nah itu yang biasa kita sebut dengan yang stres kronis. Jadi jangka panjang, serem banget ya Mbak ya. Jadi jangka panjang dan memang terus-menerus terjadi gitu. Jadi karena dia jangka panjang nih, ketemu terus, makanya selesainya juga lebih lama gitu. Oh, oke. Tapi gini, stres ini kan gini, semisal ada 2 orang nih Mbak, maksudnya mereka ada di lingkungan sosial yang sama, lingkungan kerja yang sama, apalah itu sama gitu ya, dengan pressure yang mungkin sama. Tapi ada mungkin beda nggak sih bagaimana 2 orang ini punya penerimaan tentang stresor-stresor di sekitarnya, sehingga ada yang merasa mungkin kayak satu ini menganggap sebagai stres, satu kayak ya biasa aja, bisa nggak sih kayak gitu? Tentunya bisa, karena setiap orang itu kan punya ambang batas penerimaan stresor masing-masing ya. Jadi mungkin, dan itu juga dipengaruhi sama tipe kepribadian. Jadi misalnya nih, si A ini tipe individu yang sulit untuk adaptasi, sedangkan si B ini lebih mudah untuk adaptasi. Nah ini juga menjadi salah satu faktor sebenarnya yang menentukan. Jadi di saat dihadapkan nih stresornya sama, tapi yang kurang mampu adaptasi ini pasti akan lebih sulit menerimanya, seperti itu. Berarti ketika kita ngomongin, oh ambang batasnya bisa jadi beda karena penerimaan mereka tentang hal-hal stresor di sekitarnya itu juga bisa beda. Betul. Tergantung juga kepribadian dan lain sebagainya. Nah berarti pertanyaan selanjutnya adalah, siapa orang-orang yang rentan mengalami stres dengan pressure yang sama tapi penerimaan orang itu beda-beda? Dalam artian tadi ya, ambang batasnya bisa beda, kepribadian bisa beda. Jadi siapa yang rentan mengalami stres? Apakah orang-orang, let's say kayak tadi di segmen sebelumnya kita ngomongin extrovert dan introvert. Apakah kalau dari sisi kepribadian orang introvert lebih rentan? Kalau dari sisi jenis kelamin katakanlah, wanita lebih rentan karena selama ini kita ngomongnya laki-laki itu mikir pakai logika, perempuan pakai perasaan gitu ya. Jadi semuanya dibawa-bawa pakai perasaan, istilahnya baper. Nah itu ada nggak orang-orang entah dari jenis kelamin, kepribadian, range usia juga, mungkin kita lihat kayak lansia itu karena post power syndrome juga dan lain sebagainya, itu orang-orang yang rentan mengalami stres, Mbak. Iya, kalau dari jenis kelamin memang wanita itu lebih rentan. Karena kan itu hormonal atau kena? Secara hormonal juga. Oh, okay. Karena kan memang kalau perempuan itu kan setiap bulan aja kan ada siklus menstruasi ya, dan itu kan hormonnya itu kan juga ada perubahan gitu. Jadi lebih sensitif, lebih gampang marah gitu. Nah, jadi terus benar yang Mas Raden tadi bilang, kalau perempuan itu kan lebih memakai perasaan gitu ya, sedangkan yang laki-laki itu lebih kayak ke bodo amat. Jadi saat dihadapkan pada suatu stresor atau masalah, yang laki-laki ini kayak lebih ya udahlah, tapi kalau yang perempuan ini lebih dipikirin banget gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk usia, sebenarnya untuk dewasa muda perkiraan 20 sampai 29 tahun itu yang memang juga rentan untuk mengalami stres, karena mungkin itu kan baru yang masuk ke kehidupan yang sebenarnya gitu. Betul. Ya. Banyak tantangan hidupnya seperti itu. Nah ini saya jadi kepikiran nih Mbak Alvina. Jadi ini tren di media sosial belakangan ini mungkin ya, itu kan istilah namanya healing ya, gitu ya. Dan sorry to say-nya adalah banyak banget yang kasih hashtag healing-healing ini adalah anak-anak Gen Z gitu ya. Kayak mereka sebentar-sebentar kerja gitu, sebentar ngadepin ini itu segala macam, nggak bisa nih. Aku harus segera ketemu psikolog, aku harus healing nih, ketemu psikolog dan lain sebagainya. Nah, maksudnya dari range usia pun anak-anak ini kan tadi kalau ngomongin lansia berarti ada generation gap dong antara yang orang-orang konvensional dengan anak-anak yang sophisticated nih, anak-anak Gen Z gitu ya. Nah, itu sebenarnya mereka juga rentan nggak sih anak-anak Gen Z ini untuk kemudian mengalami stres? Sebenarnya stres ini, stresnya mereka nih definisinya sama nggak nih sama yang milenial sama baby boomers gitu ya? Atau mungkin kayak stres
ambang batasnya mereka bisa jadi beda gitu. Pertama memang ambang batasnya pasti berbeda karena kan juga kalau yang generasi orang tua zaman dulu itu kan mungkin lebih tough ya dalam artian kan mereka itu kan lebih bisa menerima maksudnya kalau misalnya kayak orang tua zaman dulu itu kan kalau misalnya kayak cari pekerjaan itu juga tidak mudah menyerah. Sedangkan kalau misalnya yang Gen Z ini kan lebih kepada semuanya mungkin lebih dipersiapkan dari dulu. Jadi mereka tuh sulit nih menghadapi tantangan untuk ke depannya. Seperti itu, mungkin yang membedakan itu lebih ke arah situ. Oke, berarti sebenarnya treatment dalam hidup, bagaimana kemudahan anak-anak Gen Z ini mendapatkan layanan dalam hidup, dalam artian fasilitas dari orang tua, beda sama generasi baby boomers yang mungkin lebih tough daripada mereka. Ini bisa memengaruhi ambang batas stres seseorang. Betul, karena kan kalau misalnya yang Gen Z ini ya, mungkin kan kebanyakan ya rata-rata kan fasilitas sudah ada, kalau misalnya mau sekolah ya tinggal sekolah, orang tua berusaha mencari yang terbaik, jadi itu semua tuh ya udah terima jadi gitu loh. Nah jadi waktu masuk ke yang tantangan kehidupan nih, misalnya kayak cari pekerjaan, mungkin bayangan mereka pun akan mudah nih, misalnya cari kerja, apply langsung masuk, gaji tinggi gitu kan. Jadi berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada gitu loh. Oke. Nah kalau kita kaitkan dengan hari raya gitu ya, ini kan entah Gen Z ada di situ, entah generasi baby boomer juga ada di situ, milenial, semuanya ada gitu. Kenapa ada orang yang merasakan stres ketika menjelang hari raya gitu? Itu kan bagi orang itu happy loh, ada yang stres gitu Mbak. Nah mungkin untuk sebagian orang kan hari raya ini kan waktunya berkumpul, senang-senang, temu kangen gitu ya. Tapi memang ada beberapa orang juga yang mungkin gak siap. Mungkin dari hari raya ini banyak tuntutan. Misalnya kayak tadi sempat dibahas sama Mas Raden, merantau, terus bayangannya kalau merantau ini kan memang pasti kamu sukses gitu kan. Sekali pulang kampung nih uangnya udah banyak, padahal sebenarnya nggak juga. Jadi tuntutan-tuntutan ini tuh yang menjadi salah satu stresor. Kemudian juga seringkali tuh kayak pertanyaan-pertanyaan ya yang jadi pertanyaan-pertanyaan tuh yang mereka tuh nggak siap untuk menjawab. Atau misalnya kan ada juga ya misalnya kayak keluarga besar ada beberapa mungkin yang dinilainya nih toksik gitu. Jadi misalnya selalu kayak ada perbandingan gitu loh. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat stresor waktu kalau menjelang hari raya ini. Gitu. Nah, nanti gimana cara mengatasi stresnya? Apakah nggak perlu mudik? Nggak juga ya, tetap harus mudik ya, namanya setahun sekali. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Mbak ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya unek-unek boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsate.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana cara mencegah stres menjelang Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Ini mumpung masih ada semingguan lagi, kalau Anda bisa mengatasinya sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa mungkin Anda harus ketemu sama profesional alias psikolog gitu ya. Untuk konsultasi supaya ready to go home, ready to mudik gitu ya ke kampung halaman Anda. Nah kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsate.tv. Kita masih bersama dengan Mbak Alvina MPH psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke Mbak, kalau kita ngomongin stres, tadi kan banyak ya stres menjelang hari raya itu karena pertanyaan ini dan itu, meskipun yang nanya itu kayak pengen gitu ya. Tapi gini, kan memang sekarang belum hari rayanya gitu. Masih ada sekitar semingguan lagi. Ya masih ada waktu lah ya. Meskipun kalau kita ngomongin mental health issue nggak cukup seminggu untuk menghadapi itu gitu. Tapi ya adalah waktu sekitar semingguan ini gitu. Nah ketika masih ada waktu semingguan ini, apa sih yang harus dipersiapkan? Maksudnya kayak, oh kita harus siap bahwa akan ada pertanyaan. Kapan ini, kapan itu, kapan ini, kapan itu, punya apa, punya ini, bawa apa, bawa itu, dari segala macam. Itu yang harus dipersiapkan dari kita sekarang itu apa? Apakah oke tetap mudik, tapi aku pura-pura tidur seharian? Atau menghindari pertanyaan gitu ya? Atau udah hangout aja, keluar dari rumah, ketemu, atau ya me time aja sendiri keliling-keliling, atau itu kan bukan menghadapi masalah ya, itu menghindari masalah kan. Sebenarnya apa yang harus dipersiapkan dari detik ini untuk siap pulang dan siap ketemu sama
banyak orang itu? Gitu. Yang paling awal sih memang kita harus cari tahu dulu nih ya, yang bikin kita tuh stres atau menghindari hari raya ini apa sih? Contohnya pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi memang di saat kita ketemu dengan keluarga besar, kita kan nggak bisa menghindari pertanyaan-pertanyaan itu kan ya. Jadi memang yang harus dipersiapkan dari sekarang adalah jawaban yang tidak menurunkan harga diri kita sendiri dan tidak menyinggung lawan bicara kita gitu loh. Ada loh Mbak, itu pertanyaan yang dijawabnya malah itu ekstrim banget sih. Iya, jadi memang harus yang seperti itu, jawaban yang tidak menurunkan harga diri kita sendiri tapi tidak menyinggung atau menyakiti perasaan dari lawan bicara kita. Nah kemudian setelah itu juga di saat hari itu datang, hari rayanya udah hari H gitu ya, misalnya masih ini nih apa pertanyaannya kok datang terus gitu ya, sampai yang dipersiapkan juga udah nggak ada lagi jawabannya gitu ya. Kita juga boleh untuk mengalihkan. Jadi misalnya kayak kita beberes apa atau melakukan aktivitas yang kita senangi seperti itu. Jadi untuk mengalihkan perhatian kita juga dari stresornya itu. Pura-pura nyuci piring ya. Nyuci piringnya nggak habis-habis ya. Kok biasanya nggak pernah nyuci piring, kok jadi cuci piring pada saat tadi piringnya nggak ada yang kotor, kok ini kamu cuci lagi gitu ya. Tapi nggak apa, maksudnya mungkin banyak orang datang ke rumah makan dan lain sebagainya, piring jadi kotor. Iya. Jadi mungkin bisa diantisipasi dengan hal-hal itu gitu ya Mbak ya. Nah sebenarnya ada nggak sih kayak ini masih semingguan lagi juga gitu ya. Ada nggak kerasa di pikiran tubuh kita bahwa kita itu lagi ngerasain stres bahwa kita mau menuju ke hari raya itu gitu ya. Kita mikirin sih pertanyaan-pertanyaan tadi ya, kayak aduh nanti kalau ketemu sama sini pasti bakal ini, ketemu sini pasti bakal tanya ini gitu ya. Di diri kita itu kayak cuman sekadar pikiran aja yang bakal begitu, atau di tubuh itu kita ngerasa kayak mungkin ya kalau orang mau masuk angin gitu ya, itu badan sumeng, agak naik tinggi gitu, atau apa reaksi stres ke badan kita ketika kita mau mikirin hal-hal itu terjadi di lebaran nanti gitu. Biasanya sih walaupun masih seminggu nih, biasanya tuh ada juga orang yang udah mulai kewalahan dari sekarang. Atau misalnya kayak udah sering ngerasain kayak sakit kepala atau pusing gitu juga bisa. Betul. Nah kemudian juga selain itu juga bisa jadi yang kayak sulit konsentrasi atau sulit tidur, sampai hal-hal seperti itu juga sebenarnya bisa dirasakan dari sekarang. Kalau memang kita tuh selalu yang kayak masih minggu depan tapi kita udah pikirin mulu dari sekarang gitu. Oke. Nah, apa dampaknya, Mbak? Kalau akhirnya orang ini tuh terus-menerus kepikiran. Seminggu sih masih seminggu lagi ya. Tapi kalau akhirnya seminggu itu full pikiran kayak gitu terus kan pasti ada ngefek dong ke kesehatan orang itu sendiri. Apa dampak terburuknya ketika orang ini akhirnya kepikiran terus dan gak punya solusi dengan hal itu? Nah biasanya sih yang lebih sering terjadi itu memang kalau stres jangka panjang, kita walaupun masih seminggu atau misalnya dari bulan lalu pun dia udah pikirin, dan tergantung nih ya, pikirannya tuh bener-bener mengganggu banget dalam artian selama dia tuh nggak tidur, dia tuh pikirin terus gitu ya, muter-muter pikirin terus itu. Bisa jadi juga ke arah depresi, atau juga bisa misalnya kayak gangguan tidur, misalnya jadi insomnia, atau misalnya kayak tidur terus, atau misalnya gangguan makan, jadi misalnya nggak ada nafsu makan atau malah makan terus. Sebenarnya gangguan-gangguan itu juga bisa terjadi seperti itu. Itu bisa nggak sih Mbak, orang-orang yang akhirnya kayak karena takut dicecar dengan berbagai macam pertanyaan, malah dia jadi defensif gitu kayak. Ya mungkin ya namanya manusia ya, pasti ada sisi dimana dia mungkin akan mengeluarkan emosi marahnya sampai akhirnya dia berucap sesuatu yang ekstrim karena udah saking capeknya gitu ya, kayak nggak berhenti. Itu bisa nggak di titik itu? Bisa juga, karena di saat kita tuh berada pada situasi yang tidak kita sukai atau menurut kita ini suatu ancaman gitu ya, tubuh kita tuh kan sebenarnya kan bisa mengeluarkan yang namanya defense mechanism. Nah, defense mechanism tiap orang ini kan beda-beda ya. Ada juga yang dia jadi menarik diri, ada juga yang nanti dia tiba jadi marah-marah, jadi lebih sensitif seperti itu. Jadi memang bisa terjadi juga. Oke, Mbak, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang orang ini kan poin yang kita bicarakan tadi adalah point of view orang yang akan merasakan stres dengan berbagai macam pertanyaan. Tapi sekarang coba kita ada agak sedikit dibalik nih ya Mbak ya. Mungkin ini jadi ingin tahunya banyak orang. Ketika kita nggak enak ditanya kayak gitu, sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata atau point of view orang yang nanya pertanyaan ini itu sebenarnya itu mereka benar-benar nanya ingin tahu kapan kamu meritnya, kapan kamu punya anak, kapan kamu punya anak kedua, kamu kerjanya apa dan itu tuh benar-benar kayak
mereka pingin tahu banget atau sekadar enggak kok basa-basi aja karena aku nggak tahu mau tanya apa gitu. Jadi kayak lo nggak usah diambil hati banget gitu. Cuman basa-basi mau jawab nggak jawab juga ini pertanyaan retoris sih gitu. Itu sebenarnya dari sudut pandang mereka yang nanya itu sebenarnya pingin tahu atau apa sih Mbak kalau dari dunia psikologi nih. Karena ini kayaknya permasalahan nggak selesai-selesai nih ya. Setiap lebaran atau setiap Natal ketemu itu orang ketemu kayak can you change the question? Gitu, kayak, bisa nggak pertanyaannya diganti gitu? Itu sebenarnya benar-benar pingin tahu. Ini kok jadi saya yang ini ya, jadi pengalaman pribadi, jadi curhat. Gitu. Itu sebenarnya pingin tahu atau cuman ya sebenarnya basa-basi juga gitu. Tapi kan basa-basinya itu nggak enak itu buat aja. kita gitu ya. Gitu. Sebenarnya sih lebih kepada mungkin ya awalnya tuh maksudnya tuh basa-basi. Karena kan kalau misalnya kita nggak nanya-nanya itu mungkin mereka juga bingung nih. Mau nanya apa gitu kan. Karena kan mungkin keluarga besar ya kurang lebih tahu gitu kan. Jadi memang yang bisa ditanya itu. Tapi ada juga beberapa orang yang ingin membanggakan diri atau misalnya membanggakan anaknya. Jadi kayak ingin membandingkan. Jadi misalnya mulainya basa-basinya kamu kerja apa gitu kan dijawab ini. Oh, anak tante gini nih. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi tergantung dari pribadi masing-masing seperti itu. Oke. Jadi motivasinya bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Pokoknya sekarang harus siapkan jawaban-jawaban yang diplomatis. Gitu ya. Karena kan kita nggak ngerti maksudnya di tahap mana ambang batas kesabaran orang ini ditanya ini akan bisa tetap cooling down gitu ya. Tapi sebenarnya Mbak, ada nggak sih kayak hal yang bisa kita lakukan dari sekarang persiapan ya, kayak entah ditanya ini dan itu segala macam, yang di pikiran kita tuh apa? Kita jawab sih, pertanyaan mereka kita jawab gitu. Tapi kayak ada kayak apa bahasanya? Kalimat penenang dalam diri kita bahwa Oke, itu hanya pertanyaan basa-basi, itu hanya pertanyaan basa-basi gitu. Nggak usah dimasukin hati. Itu ada nggak apa yang harus kita pikirkan? Atau kayak ya udah jawab aja tapi jangan dipikirin aja gitu. Nah ini juga tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya tipe individu yang sensitif, walaupun kita udah persiapkan, saat pertanyaan itu muncul pasti itu akan selalu dipikirkan. Jadi menyakitkan hati banget gitu kan. Tapi yang bisa dipersiapkan dari sekarang memang kita tuh harus kayak masukin ke mindset masing-masing. Maksudnya ya udah jawab aja sebaik mungkin. Abis itu mungkin yang tadi tuh bisa abis jawab ini kalau dirasa udah nggak nyaman, saya ngapain dulu ya. Jadi dialihkan mau ngapain gitu. Nah kemudian juga bisa juga nih kalau misalnya udah dipersiapkan, terus misalnya masih saat itu tidak bisa menjawab atau apapun itu gitu ya sudah bisa juga menyatakan bahwa saya kurang nyaman nih sama pertanyaannya, bisa juga karena kan kita juga punya hak untuk menjawab seperti itu gitu. Maaf ya saya nggak nyaman, kenapa? Karena kuenya udah habis. Oke Mbak, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, aku bacakan ini Pak Bowo. Mau banyak nih ya. Sebagai perantau dan anak sulung, terkadang saya malu nih buat mudik karena adik-adik saya terbilang lebih sukses dari saya. Waduh, sedih ya. Demi menjaga perasaan istri dan anak saya Mbak, kadang saya ngalah nggak mudik. Aduh, sedih ya. Dengan bohong ke orang tua kalau ada lemburan lebaran. Waduh. Tapi jujur saya kangen sama kampung saya dan keluarga saya. Terus harus gimana ya Mbak? Makasih. Pertanyaannya sedih banget. Gimana nih Mbak? Anak sulung nih. Nah sebenarnya kan kalau itu kan dari mindset atau pikiran kita sendiri ya. Mungkin aja dari pihak orang tua ataupun keluarga sebenarnya tidak menilai itu. Mungkin dari pihak keluarga yang di kampung itu pengennya tuh prioritasin, ya udah kita yang penting kumpul gitu. Jadi terkadang nih selain kita juga harus melatih pikiran kita untuk ini ya positive thinking ya, kita tuh juga harus bisa belajar untuk sedikit bodo amat atau tidak peduli dengan penilaian orang. Jadi mungkin ini juga bisa dicoba dulu ya, misalnya kayak lebaran tahun ini atau misalnya belum siap tahun depan gitu loh. Jadi dan bisa juga kalau ini masalahnya kan lebih ke sukses dan finansial mungkin ya. Mungkin di saat ada pembahasan seperti ini bisa dihindari seperti itu. Tapi kalau akhirnya dia kayak ini demi menjaga perasaan istri dan anak saya, dia ada mikirin pihak lain juga nih Mbak gitu. Itu mengomunikasikan ke istri dan anak gimana ya Mbak? Maksudnya kayak harus
dari hati ke hati kah atau gimana gitu? Ya mungkin lebih memang harus ngobrol deep talk gitu ya sama istrinya mungkin ya. Kalau anak kan mungkin lebih kayak ngikut aja ya gitu. Ya. Nah terus juga setiap tuntutan keluarga kan beda-beda ya. Kita kan nggak tahu juga nih apakah nanti misalnya waktu lagi kumpul-kumpul bareng pada sedikit show off atau gimana, kan kita juga kurang tahu gitu. Betul. Tapi ya ada baiknya memang yang tadi itu maksudnya sedikit belajar untuk tidak memperdulikan hal-hal seperti itu, karena kita harus memprioritaskan nih misalnya di hari raya ya memang waktunya untuk ngumpul bareng, ya udah dikumpul bareng ini. Sebaik mungkin kita bisa memberikan masalah finansial atau apapun itu ya kita berikan sebaik mungkin gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Bowo ya, dan ternyata dari penjelasan ini ya bolehlah sedikit kita belajar untuk sabodo teuing ya. Bodoh amat sama omongan orang. Bukan berarti kita nggak peduli. Tapi kalau untuk hal-hal yang kayak bikin kita sakit, nyelekit, let it go aja. Kayak lagu ya gitu ya. Pokoknya apapun yang bikin Anda bahagia dan tidak merugikan orang lain, just do it ya. Semoga bisa menjawab ya Pak Bowo ya. Oke, thank you. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya Mbak Alvina ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat Ini, kita masih membahas sama kita hari ini yang seru banget ya. Selama break juga kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman di studio, karena teman-teman studio juga ada yang mau pulang mudik ya, harus siap dengan berbagai macam situasi dan pertanyaan yang harus dihadapi selama Lebaran. Nah, ini kita masih membahas bagaimana cara menghadapi stres menjelang Hari Raya, masih bersama dengan Mbak Alvina, MPASI psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke Mbak, kalau dirasa nih kayak, Mbak aku tuh pengen mudik gitu ya, pengen pulang kampung, tapi pikiranku nggak selesai muter aja gitu. Aktivitasku udah mulai keganggu, aku udah mulai nggak konsen lagi nih kerja. Aku takutnya nanti pulang mudik ada apa-apa di jalan dan lain sebagainya. Apa ya Mbak yang harus dilakukan sekarang supaya stresnya ini berkurang? Ya alhamdulillahnya kok sampai hilang gitu ya, untuk menghadapi Lebaran. Dan aman juga di jalan gitu. Apa yang harus dilakukan sekarang? Maksudnya kayak ada terapi kah atau treatment apa yang harus dilakukan? Ketemu psikolog dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah di saat sudah sampai kayak mengganggu aktivitas, dirasa kayaknya udah mengganggu keseharian banget nih gitu kan, memang disarankan untuk ketemu profesional, misalnya psikolog ataupun psikiater misalnya, dirasa nyaman aja. Nah kemudian kalau misalnya untuk terapinya sendiri, nanti setelah sesi konseling sambil berlangsung ini pun kita akan bisa menetapkan nih apakah ada terapi, misalnya kayak CBT, Cognitive Behavior Therapy seperti itu. Jadi dari pola pikirnya juga kita lebih kearahkan lebih ke yang positif seperti itu. Karena kan kalau misalnya konseling yang one on one gini kan mungkin lebih bisa terbuka juga nih ya, sebenarnya lebih ke arah mana sih yang menjadi stresornya ini seperti itu. Nah kalaupun semisal pas lagi mau pulang mudik Lebaran, ternyata memang dia ada masalah gitu ya Mbak ya. Dan kebetulan masalahnya udah bikin dia pusing, ditambah lagi nanti ada pertanyaan itu, kan nggak mungkin dia akan cerita ke semua orang bahwa jangan tanya, aku masih punya masalah yang lain gitu ya. Itu gimana nge-keep supaya kita bisa stand firm gitu ya, bahwa oke, aku mau mudik tapi aku harus kuat gitu dengan berbagai macam cobaan ini gitu Mbak. Nah mungkin kalau misalnya kita sudah bisa menilai diri kita sendiri dalam artian misalnya nih si A ini nih kurang bisa nih menerima tantangan atau masalah dalam hidup gitu, karena misalnya di kerjaan dia nih banyak banget nih lingkungan yang toksik gitu kan, mungkin bisa disiasati cutinya jadi mundurnya lebih panjang. Jadi masalahnya yang di kerjaan ini diselesaikan dulu, baru nanti bisa melanjutkan ke masalah yang waktu di hari raya ini. Jadi harus disiasatin seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong siasat, itu tuh aku juga jadi kepikiran. Kan tadi juga Mbak Alvina sempat sebut, barangkali di dalam keluarga itu ada, atau di circle-nya itu ada yang toxic ya. Yang kita kayak udah stop talking about marriage, having kids dan lain sebagainya, itu kan very confidential ya, sangat pribadi sekali gitu. Nah, bisa nggak Mbak? Maksudnya kayak, karena itu udah kayak, oke, kayaknya udah nggak bisa nih, kayak kita imbangi dengan nyuci piring lah itu. Tapi kok dia masih nyerocos aja gitu-gitu. Toksik banget nih Mbak. Bisa nggak kayak kita luangkan waktu sebentar ngobrol sama dia,
boleh nggak? Gitu. Kalau Boleh. ini tuh gini-gini, nah itu cara komunikasinya gimana Mbak? Itu work nggak sih? Sebenarnya sih tergantung lawan bicara kita juga ya. Terkadang kan ada lawan bicara itu yang lebih keras kepala gitu ya. Atau Jadi lebih superior ya? iya, jadi maksudnya apapun yang dia lontarkan kata-katanya itu memang yang benar gitu loh. Nah jadi memang yang tadi itu kita harus belajar untuk tutup telinga sedikit yang bodo amat gitu ya. Tapi boleh juga kalau misalnya kita tuh ngajak bicara kayak deep talk sebentar lah gitu kan. Kayak diinfokan bahwa memang kenapa pertanyaan-pertanyaan itu menjadi salah satu stresor. Terus kemudian diinfokan juga nih dari diri kita sendiri nih apa saja yang sudah kita lakukan. Jadi biar lawan bicara kita juga tahu nih bahwa memang kita sudah melakukan yang terbaik, tapi memang ya jadinya masih seperti ini, seperti itu. Oke. Ada yang cari cara instan, Mbak. Mungkin let's say kayak orang yang di perantauan dibilang sukses dan lain sebagainya. Mereka pinjem ini, pinjem itu dan lain sebagainya biar terlihat sukses di kampung. Jadi nggak banyak pertanyaan. Itu malah justru bikin masalah baru nggak sih? Sebenarnya jadi masalah baru ya, karena kan kalau dengan minjam-meminjam ini kan yang seperti kita tahu kan misalnya jadi ada bunga atau misalnya jadi kayak mempersulit juga gitu kan, jadi pasang topeng palsu juga gitu. Jadi kalau untuk itu yang mempersulit sih sebenarnya gitu. Jadi itu bukan jadi satu solusi ya? Betul, bukan solusi. Karena orang kan pasti memandang look-nya dulu, first look-nya gitu ya. Itu gimana cara kita bilang, oke kayaknya nggak perlu gitu-gituan, udah pulang aja gitu. Nah, mungkin kan kalau yang hari raya ini kan kalau dari lu kan mungkin dari bajunya, dari segala macam ya. Tentengannya. Iya, tentengannya, bawaannya Kesel. gitu yang dipakai aksesorisnya gitu ya. Nah, mungkin bisa ditegaskan lagi aja bahwa memang ya saya nyamannya begini nih, ini lebih simple karena kan setiap orang kan punya style masing-masing seperti itu. Jadi maksudnya nggak harus yang menonjol. Jadi dari kita juga harus punya batasan diri gitu. Oke, kalau ditanya, kok lebaran baju kamu biasa aja, konsep fashion apa? Konsep fashionnya Mark Zuckerberg gitu. Aku pakai cuma kaos oblong doang gitu ya. Oke, thank you Mbak Alvina. Ini semoga menjadi bekal yang baik buat para pemirsa yang akan mudik ya. Kita doakan semoga mudiknya juga lancar, di kampung halamannya juga bahagia, sehat, damai, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu dan membuat kepala dan telinga kita jadi panas. Terima kasih Mbak Alvina. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Alvina. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The I Plus. Saya Raden Madya Sumit. Sampai jumpa dan kembali siapkan hati Anda untuk pulang kampung bersama keluarga. Sampai jumpa. Thank you. Thank you.